Shalom saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur ya. Hari ini kita ada di hari yang baru. Tentunya ada semangat baru. Ada banyak hal yang telah terjadi di belakang kita, tetapi mari kita melupakan semuanya itu dan melihat ke depan bersama dengan Tuhan. Dan kita mau melangkah maju bersama dengan Dia, sebab ketika kita melangkah bersama dengan Tuhan, maka kita akan melihat kemenangan Tuhan berikan bagi kita semua. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah ada di tahun yang baru dan kita punya tema besar sepanjang tahun ini. Tema besar kita ada di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Teguh dalam iman dan giat melayani Tuhan. Saudara-saudara, penting sekali untuk kita melihat tema hari ini. Izinkan saya membaca ayat 57 dan ayat 58 dari pembacaan kita tadi. Ayat 57 1 Korintus 15. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita tahun ini menarik sekali. Teguh dalam iman dan giat melayani Tuhan. Saudara, orang kalau tidak teguh dalam iman, maka mereka mudah sekali jatuh. Maka mereka mudah sekali untuk ketika menghadapi masalah, mereka menjadi putus asa. Kalau iman tidak kuat, ketika mereka berhadapan dengan tantangan, maka orang-orang yang tidak kuat imannya, pasti mereka akan mudah sekali menyerah. Itu sebabnya di tahun ini kita mau tetap teguh di dalam iman. Dan kita mau terus giat melayani Tuhan. Sebab dengan demikian kita akan melihat banyak hal yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Memang ketika kita masuk di tahun ini ada banyak rencana, bukan, yang kita buat atau yang kita tulis dan kita doakan. Itu baik sekali. Rencana-rencana yang kita buat itu baik sekali, dan ketika kita membuat rencana-rencana itu, kita kemudian menyerahkannya kepada Tuhan di dalam doa, dan tentunya kita akan melihat banyak hal besar Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Tapi jangan lupa saudara, kita boleh membuat rencana-rencana besar, tetapi di saat yang sama kita harus tetap teguh di dalam iman. Supaya apa? Kita bisa melihat rencana-rencana yang kita buat itu akhirnya akan menjadi kenyataan. Rencana-rencana yang kita buat itu tentunya tidak akan terlepas dari masalah. Ada banyak masalah, ada banyak tantangan, ada banyak hal yang berupaya, atau ada orang-orang di sekeliling kita yang mungkin akan berupaya menggagalkan rencana kita. Dan jangan lupa juga, si jahat pun tidak tinggal diam ketika saudara dan saya sedang membuat sebuah rencana, sedang membuat sebuah keputusan, maka si jahat juga akan berupaya untuk menggagalkannya. Tetapi ketika kita kuat dalam Tuhan, ketika kita kuat di dalam iman, ketika kita teguh dalam iman, maka kita akan melihat semuanya pasti akan baik-baik saja. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan tema kita 1 Korintus 15. Ayat ini cukup panjang, dimulai pasal ini ayat-ayatnya itu cukup panjang, mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-58. Tapi saudara, saya akan menjelaskan buat kita secara singkat apa yang dimaksudkan dengan tema tahun ini tentang teguh dalam iman dan giat melayani Tuhan. Ketika Rasul Paulus bicara tentang teguh dalam iman dan giat melayani Tuhan, maka saudara-saudara yang kekasih, perhatikan ada alasannya. Ada alasan penting mengapa dia bilang, "Hei, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan." Ada alasannya mengapa dia bicara seperti begitu. Kita tahu bersama bahwa di dalam jemaat Korintus itu ada banyak masalah. Di jemaat Korintus ada banyak masalah, mereka punya masalah-masalah keseharian, ada konflik di dalam rumah tangga. Nanti saudara lihat ya, di dalam ayat-ayat sebelumnya, di pasal-pasal sebelumnya, ada perselisihan yang terjadi. Kemudian mereka ada
pergumulan, karena mereka berhubungan dengan orang-orang yang tidak seiman. Lalu kemudian nanti saudara lihat, mereka kemudian sedang ada di dalam tantangan karena lingkungan mereka, lingkungan di sekeliling mereka itu membuat berusaha untuk menarik mereka daripada Tuhan. Dan kemudian Paulus bilang begini kepada mereka, "Hei, kamu itu harus tetap teguh, kamu harus tetap setia. Karena itu saudara-saudara, berdirilah teguh, jangan goyah." Perhatikan alasannya mengapa kita orang percaya harus tetap teguh dalam iman dan giat melayani Tuhan. Perhatikan di dalam pasal 15 ayat 16, saya baca ayat itu untuk kita, ayat 16 dan 17. "Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu." Nah, perhatikan mulai dari ayat sebelumnya. Ini saya hanya baca di ayat itu, tapi ayat ini sebenarnya ada hubungannya dengan ayat-ayat sebelumnya. Ketika Paulus bilang begini, "Hei, kamu harus tetap teguh dalam iman dan giat melayani Tuhan," maka alasannya ada di sini, di dalam ayat ini. Mengapa kita orang percaya harus teguh di dalam iman dan giat melayani Tuhan? Karena Kristus telah membebaskan kita dari dosa. Kristus sudah mengampuni setiap dosa kita. Kristus sudah memberikan pengampunan sejati bagi kita. Hidup kita tidak dibelenggu lagi oleh dosa. Karena itu kita bukan orang yang gagal dan kalah. Mungkin hari-hari kemarin kita kalah dan gagal, tapi Kristus tidak gagal untuk mengampuni saudara dan saya. Amin. Kristus memberikan kepada kita sebuah pengampunan yang sejati. Karena itu kita adalah orang-orang yang menang di dalam ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita itu adalah orang-orang yang menang. Karena itu kita harus teguh dalam iman. Kita harus memiliki iman seorang pemenang. Itu sebabnya menjalani kehidupan di tahun ini, saudara dan saya harus memiliki iman seorang pemenang. Kalau dosa berusaha menggoda kita, kita bilang, "Hei, saya ini pemenang. Saya diberikan kuasa untuk menaklukkan dosa. Saya diberikan kuasa untuk menang atas dosa." Itu sebabnya kita punya iman harus teguh. Kalau ada orang katakan begini, "Kamu kayaknya gak bisa menang lawan dosa," itu bohong. Kalau ada orang yang berkata kepada kita bahwa, "Kamu pasti tidak akan kuat melawan dosa," itu bohong. Sebab apa? Kristus sudah memberikan kemenangan kepada kita, sehingga kita bisa menolak setiap godaan dosa. Itu sebabnya iman kita harus teguh. Jangan ketika orang katakan, "Oh, kamu kayaknya tidak bisa menang lawan dosa." "Oh iya benar, saya nggak kuat ini." Berarti imannya ini masih harus dipertanyakan ini. Kalau anak Tuhan yang telah ditebus dengan darah Yesus, mereka mengerti bahwa mereka adalah pemenang. Mereka telah dibebaskan oleh Kristus dari dosa. Dan karena itu mereka akan kuat menghadapi berbagai macam godaan-godaan. Mereka akan sanggup menolak setiap tawaran-tawaran dunia yang penuh dengan godaan. Sebab apa? Kristus telah memberikan kemenangan kepada mereka. Itu sebabnya saudara-saudara yang kekasih, alasannya mengapa kita harus teguh dalam iman dan giat melayani Tuhan, karena Kristus telah membebaskan kita dari dosa. Dia telah mengampuni setiap dosa kita. Dia telah memberikan kepada kita pengampunan yang sejati. Yang kedua, saudaraku yang kekasih, perhatikan di dalam ayat-ayat yang sebelumnya. Di dalam ayat 22 pasal 15. Ayat 22 pasal 15 di sana dikatakan begini. "Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus." Ayat ini mungkin kalau kita baca seperti ini saja kita tidak mengerti. Tapi saya ingin menjelaskan kepada kita semua bahwa Rasul Paulus memberikan sebuah penegasan kepada orang percaya di Korintus. Dia bilang begini, dulu gara-gara Adam memberontak atau tidak taat dengan Hawa, Adam dan Hawa tidak taat, akhirnya mereka tidak beroleh persekutuan dengan Tuhan.
Hubungan mereka dengan Tuhan terputus. Mereka adalah orang-orang yang kalah. Mereka jauh dari berkat Tuhan karena mereka diusir keluar dari taman itu. Lalu kemudian mereka tidak boleh lagi masuk untuk menikmati semua yang terbaik di dalam taman itu. Dan hari itu ketika mereka diusir, kita bisa katakan bahwa mereka adalah orang-orang yang gagal. Kenapa? Karena mereka jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Lalu kemudian Paulus katakan, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Maksudnya begini, Paulus mau bilang begini, Kristus sudah datang, Tuhan Yesus sudah datang, dan dia telah menghidupkan kita kembali. Dulu kita yang mati oleh karena dosa, sekarang kita dihidupkan kembali, lalu kita beroleh persekutuan dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan sudah dipulihkan. Karena itu kita harus teguh dalam iman dan giat melayani Tuhan. Kita harus teguh dalam iman. Iman kita harus kuat. Sebab apa? Dunia di sekeliling kita berusaha untuk menarik kita supaya kita jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Berbagai macam godaan ke depan akan ada banyak godaan yang semakin canggih berusaha menarik saudara dan saya sehingga kita kemudian punya persekutuan dengan Tuhan mulai renggang. Teknologi bagus. Tapi hari-hari ini teknologi juga akhirnya membuat orang percaya kadang-kadang mulai renggang hubungan dengan Tuhan. Teknologi membuat orang bisa lebih dekat dengan Tuhan, tetapi bisa juga membuat orang jauh. Dunia juga dengan berbagai macam tawarannya akan berusaha menarik saudara dan saya jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Itu sebabnya orang kalau sudah mulai longgar persekutuannya dengan Tuhan, ini sebentar lagi dia akan menjadi kalah. Dia pasti akan kalah tuh. Karena apa? Bayangkan, bersekutu dengan Tuhan itu sama seperti ilustrasi di dalam Yohanes pasal 15. Ranting pokok anggur itu, ranting itu dapat berbuah kalau dia melekat pada pokok anggur. Oke? Ranting itu bisa hidup atau cabang-cabang itu bisa hidup dan bertunas apabila dia melekat kepada pokok anggur. Nah, ketika orang percaya mulai tidak melekat, tidak menyatu dengan sumber kehidupan itu, maka hari itu mereka akan kalah dan gagal. Itu sebabnya persekutuan dengan Tuhan itu penting sekali. Persekutuan dengan Tuhan itu akan membuat kita semakin hari semakin kuat di dalam iman. Dan Paulus katakan begini, Kristus sudah membawa kita kembali untuk bersekutu dengan Dia. Karena itu kita harus kuat dalam iman. Jangan lagi mau digoda, jangan lagi mau dibujuk oleh dunia, sehingga akhirnya kita sudah mulai melupakan Dia, kita mulai mundur, kita mulai kendor dalam bersekutu dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan, ingat statement ini. Persekutuan dengan Tuhan akan membuat saudara dan saya kuat melangkah di tahun ini. Semakin kita bersekutu dengan Tuhan, itu akan membuat kita semakin kuat untuk melangkah di tahun ini. Mengapa? Karena kita tersambung dengan kekuatan itu. Bersekutu dengan Tuhan itu sama dengan kita tersambung dengan kekuatan Tuhan. Kita terhubung dengan Dia yang adalah sumber kehidupan. Dan ketika itu kita pasti akan menang menghadapi berbagai macam tantangan dalam kehidupan. Karena itu cobalah. Saudara bisa buktikan sendiri. 1 minggu saja kalau saudara tidak berdoa dan tidak baca Alkitab secara pribadi. Lihat. Mulai perlahan-lahan kondisi rohani kita mulai menurun. Mulai perlahan-lahan iman kita mulai lemah. Mulai perlahan-lahan ada banyak masalah kita tidak bisa tanggung. Mulai perlahan-lahan ketika godaan tantangan datang kita mulai semakin tidak berdaya. Kenapa? Karena
kita semakin jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Itu sebabnya Paulus bilang kepada jemaat Korintus, kalian harus berdiri teguh dalam iman. Itu sebabnya setiap kita yang telah diselamatkan oleh Tuhan, kita harus selalu bersekutu dengan Tuhan. Saudara, ingat tema ini, teguh dalam iman, itu berhubungan dengan bersekutu dengan Tuhan. Saudara punya iman tidak bisa kuat, tidak bisa teguh, kalau kita tidak melekat pada sumber kehidupan itu yang namanya Yesus. Kalau kita tidak melekat kepada sumber kehidupan itu yang namanya Yesus, maka hari-hari hidup kita akan penuh dengan tangisan terus yang tidak ada solusi. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih, perhatikan ini, Paulus katakan, berdirilah teguh. Karena ada banyak hal yang akan terjadi di sekeliling kita yang membuat kita lemah. Berusaha melemahkan iman kita, berusaha menggoyahkan kita, berusaha membuat kita tidak berdaya. Dan Paulus bilang, berdirilah teguh, jangan goyah. Bagaimana kita supaya jangan goyah? Itu sama seperti ada ilustrasi di dalam Injil Matius. Rumah yang dibangun di atas batu itu beda dengan rumah yang dibangun di atas pasir. Rumah yang dibangun di atas batu, ketika banjir, hujan datang, rumah itu tetap kuat, tetap kokoh. Tetapi rumah yang dibangun di atas pasir, begitu air datang, pasir sepertinya bagus, banyak. Tetapi begitu banjir datang, angin ribut datang, rumah itu tidak bertahan lama. Kenapa? Karena fondasinya dihancurkan oleh air dan banjir dan juga angin ribut. Supaya kehidupan kekristenan kita tidak goyah, maka yang tadi saya katakan, kita harus punya fondasi yang kuat. Dan fondasi yang kuat itu ialah kita harus memiliki persekutuan dengan Tuhan. Maka Paulus tadi bilang di dalam ayat yang tadi saya sudah baca, ayat 22, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Karena kita sudah dihidupkan kembali, dulu kita mati karena dosa, dulu kita terpisah karena dosa, Kristus sudah menghidupkan kita oleh karena karya salibnya, dan karena itu dia katakan kita harus tetap bersekutu dengan Kristus. Saudara, menarik sekali. Tadi pagi kami bangun pagi, kasih bangun saya dan Kan Edis, yang lain masih tidur. Pegangan tangan kami di kamar, kemudian berdoa, Tuhan terima kasih. Hari ini Tuhan bangunkan dengan nafas hidup yang baru. Bersekutu dengan Tuhan dalam doa, menyerahkan hari-hari kita dalam persekutuan dengan Tuhan, itu akan membuat kita kuat. Pasti kuat. Amin. Karena pengkhotbah juga bilang begini, kalau sendiri-sendiri itu tidak kuat, berdua lebih baik katanya. Haleluya. Iya, berdua lebih baik itu maksudnya begini, ada maknanya, maksudnya saling support, saling menguatkan, saling membangun, saling mengingatkan, itu akan membuat kita teguh dalam iman. Dan itu yang paling penting. Paulus ingatkan kepada jemaat di Korintus, hei, berdirilah teguh, jangan goyah. Supaya kita tetap teguh dalam iman, kita harus memiliki persekutuan dengan Kristus. Yang berikut saudara kekasih, perhatikan bagian firman Tuhan ini, menarik sekali. Ayat selanjutnya kalau kita lihat di dalam ayat 25 pasal 15. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Oke? Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Ini maksudnya apa? Ini ada hubungannya dengan ketika Yesus mati dan dia bangkit. Saudara lihat, waktu dia bangkit, dia mengalahkan maut. Maut itu apa artinya? Apa arti lain dari maut? Bukan. Arti lain dari maut, dia membinasakan maut.
Kan upah dosa ialah maut. Upah dari dosa, akibat dari dosa adalah maut. Berarti maut itu apa? Mati, kematian. Perhatikan di dalam bagian firman Tuhan ini, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Yesus ketika dia mati dan bangkit, dia telah mengalahkan kematian. Saya mau jelaskan ini. Ada di sini yang takut mati atau tidak takut mati? Kadang-kadang iman kita tidak teguh ketika kita bicara tentang kematian. Betul? Pernah enggak saudara berpikir, renung-renungkan, aduh kayaknya saya sudah siap mati atau enggak? Pernah enggak? Saya biasa renung-renungkan juga. Wah, kalau Tuhan panggil nih, ya udah. Siap aja jalan. Cuma ada yang bilang gini, iya. Ada juga yang dia cerita, oh iya saya siap jalan. Cuma ada temannya yang bilang dia gini, iya kau siap jalan. Tapi orang-orang yang ada di sekelilingmu siap gak? Siap menerima engkau jalan atau tidak? Begitu kan? Saudara, ketika bicara tentang kematian, kadang-kadang iman kita mulai, duh ini gimana ya? Nah, perhatikan tema kita, teguh dalam iman. Kapanpun Tuhan memanggil kita, tidak usah takut, sebab kalaupun kita dipanggil oleh Tuhan, kita tidak mengalami maut. Yang saya maksudkan di sini ialah kematian kekal. Sebab apa? Kalaupun Tuhan memanggil kita, maka kita pasti akan pulang pergi ke tempat yang senang, yaitu surga yang abadi. Jangan takut, jangan iman mulai goyah. Orang tanya, kalau kamu meninggal nanti kamu masuk surga enggak? Aduh, jangan bicara-bicara kematian deh. Jangan deh, kita bicara yang hidup-hidup aja deh. Iya, memang bicara yang hidup, tetapi kematian juga harus dipersiapkan. Ya kan? Ada yang bilang, waduh, jangan bicara terlalu jauh lah. Sehingga kalau kena orang yang lain yang punya manajemen bagus, sebelum dia meninggal pun dia sudah siapkan dia punya kuburan. Sudah siapkan kuburan, dia sudah beli tanah, kuburannya di situ. Kemudian nanti petinya dia sudah pesan juga memang semuanya. Nanti kata sambutan dia sudah siapkan juga. Ada seorang hamba Tuhan yang saya kenal, lama sekali dia sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Sebelum dia meninggal itu dia sudah persiapkan semuanya. Dia punya riwayat hidup, dia tulis sendiri. Kemudian dia sudah minta orang untuk memberikan sambutan di dalam kematiannya. Ini dia masih hidup nih. Dia kirim surat, dia bilang nanti kalau saya meninggal, Pak, Bapak tolong kasih kata sambutan ya. Jadi kata sambutannya sudah dipersiapkan. Tidak lama kemudian, berapa lama kemudian dia meninggal. Memang kata sambutan itu yang dibacain. Dia sudah siapkan semua. Tapi saudara kekasih, perhatikan, itu satu kasus yang lain. Tapi yang saya mau katakan begini untuk kita semua. Ketika Rasul Paulus katakan begini, giatlah selalu, berdirilah teguh, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dia mau katakan begini, hey, jangan kamu takut yang namanya kematian. Kenapa? Karena Kristus sudah membebaskan kita, dia telah menaklukkan maut, dan kalaupun kita dipanggil oleh Tuhan, kita akan pergi ke surga. Karena itu tetap teguh dalam iman. Kalau ada orang yang katakan begini, kalau kamu meninggal nanti kamu tidak masuk surga, tidak usah dengar. Karena apa? Kita punya pengharapan yang pasti di dalam dia. Lalu ada hal yang kedua yang penting juga ialah, karena hidup kita ini sementara, karena pada waktunya Kristus akan memanggil kita pulang ke surga, maka kita harus giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kita harus giat melayani Tuhan. Ini yang penting nih. Supaya ketika dia memanggil kita, maka dia mendapati kita sedang setia untuk melayani dia. Maka pujian tadi bagus ya. Melayani, mengasihi, mengiringmu seumur hidupku. Ada mahkota kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita. Kita harus teguh dalam iman dan giat melayani Tuhan. Saudara, perhatikan, di tengah-tengah kesibukan-kesibukan kita, kita harus punya waktu untuk juga melayani Tuhan. Amin. Kalau kita sibuk dengan berbagai kesibukan kita,
setiap hari itu bagus, tapi jangan lupa kita juga harus giat melayani Tuhan dengan talenta, dengan karunia, dengan potensi yang Tuhan berikan bagi kita. Mari kita persembahkan itu kepada Tuhan untuk melayani Dia. Ini baru tanggal 1 nih. Raport kita mulai diisi lagi. Raport pelayanan kita mulai diisi lagi. Tahun lalu saya nggak tahu tutup buku rekap buku di surga tentang pelayanan kita nilainya berapa saya nggak tahu. Tapi kalau Kalvari pasti oke lah, jaminan mutu lah, ya kan? Malaikat katakan, oh yang asar minggu dari ini setia, angka raportnya bagus. Yang pemain musik, wow haleluya, tidak ada bolong. Yang worship leader, wah jauh-jauh tapi tetap melayani. Amin. Yang apalagi bersih gereja orang lain tidak tahu, tetapi dia melakukannya dengan setia. Sampah-sampah yang biasa jemaat makan, kemudian tinggalin sebagian, dia pungut dan lihat raportnya bagus. Wah ini pembukuannya luar biasa. Yang biasanya datang setiap hari Sabtu berdoa, sekalipun dia tidak pelayanan, dia doakan mereka yang pelayanan dari Minggu. Wah raportnya bagus. Ini kita raport baru lagi nih tahun ini. Sedang dicatat semua yang kita lakukan di dunia. Kalau terima raport merah nggak enak ya? Enak nggak? Wah kalau kita biasanya anak-anak mau terima raport, itu orang tua hati sudah gelisah. Gitu, apalagi ya nanti datang ya ketemu guru BP ya. Oh, kalau sudah bilang ketemu guru BP ini pasti ini ada apa pesan-pesan yang luar biasa. Jadi kalau sudah mulai terima raport itu biasanya orang tua punya tensi agak sedikit naik. Apalagi kalau mulai lihat nilai merah bukan satu aja, 1, 2, 3, 4, 5. Ini kenapa merah? Ini kenapa merah? Ini kenapa merah? Semua. Saudara, pada waktunya saudara dan saya akan terima raport kehidupan namanya, raport dalam mengiring dia, raport dalam melayani dia, dan hari itu semuanya terbuka untuk kita, dibukakan untuk kita. Itu sebabnya kita harus giat selalu melayani Tuhan, kita harus tetap teguh dalam iman. Saudara, badai kemarin kita sudah kasih kesaksian masing-masing. Puji Tuhan, badai di 2022 kita lewati. Ada yang tersungkur sedikit, ada yang tiarap, ada yang menangis. Pokoknya berbagai macam ekspresi kita di tahun kemarin. Tapi tentunya dengan iman kita mau lihat bahwa tahun ini kita pasti menang lagi. Amin. Badainya pasti akan ada. Tetapi kemenangan itu pasti. Karena apa? Firman Tuhan katakan, syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan kepada kita. Yesus sudah memberikan kemenangan. Yesus sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Karena itu kita harus tetap teguh dalam iman dan giat melayani Dia. Lalu yang terakhir saudaraku yang kasih, menarik sekali. Ayat 41 dan ayat 42 dari 1 Korintus 15. Kemuliaan matahari, atau saya mulai baca dari ayat 40. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi, tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Ayat 42. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Saya mau katakan begini. Ayat ini, kalau mau mengerti ayat ini dalam sekali. Tapi saya mau sederhanakannya begini.
Paulus bilang kepada jemaat Korintus dan kita semua hari ini, bahwa kita harus tetap teguh di dalam iman dan giat melayani Tuhan. Alasannya, karena Tuhan memberikan kepada kita tubuh kemuliaan ketika kita nanti meninggal. Ketika kita dipanggil oleh Tuhan, tubuh alamiah itu dikuburkan, tapi kita punya tubuh rohania, tubuh baru. Tubuh yang ini nih, yang saudara yang saya sedang kenakan itu tidak akan pakai di surga. Itu tidak ada di surga tubuh kayak begitu. Akan ada tubuh rohania. Nah, kenapa Paulus tegaskan ini? Karena pada saat itu ada ajaran sesat bilang begini. Ajaran sesat bilang gini, kalau kamu mati, ya udah mati aja. Gak ada lagi kehidupan. Tubuh kamu tidak punya lagi. Pokoknya kamu tidak tahu di mana, di negara mana, di dunia mana, pokoknya kamu gak ngerti lagi. Sehingga itu membuat iman orang Kristen mulai goyah. Aduh, kok ikut Tuhan ngapain ya? Kayaknya tidak pasti banget ya. Kok melayani dia kok tidak pasti. Nanti mati juga kok kayak tidak pasti. Kayak hilang saja begitu. Paulus bilang, tidak. Kamu akan memiliki tubuh rohania. Kamu punya jeripaya melayani Tuhan itu tidak sia-sia. Maka di dalam ayat 58 bagian B, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Orang-orang saat itu bilang, sia-sia kamu melayani Tuhan. Mati pun kamu tidak pasti, apalagi hidup. Hidup kamu tidak pasti, apalagi mati, tidak ada kepastian. Percuma, karena itu gak usah bersekutu dengan Tuhan, gak usah melayani dia. Dan orang Kristen di Korintus banyak yang mulai dipengaruhi. Dan banyak juga orang Kristen hari ini sedang ada dalam situasi itu ya. Orang bilang gini, kamu ikut Tuhan pergi ke gereja hidupmu gak baik-baik juga. Kenapa kamu giat melayani Tuhan? Kok sepertinya pekerjaan kamu kayak biasa-biasa aja. Kenapa kamu ikut Tuhan tapi kok masalah kamu kayaknya nggak kurang-kurang, malah tambah. Dunia terus berbisik, si jahat terus berbisik, supaya akhirnya iman kita menjadi lemah. Akhirnya kita tidak lagi mau giat melayani Tuhan. Dan Paulus bilang, itu keliru, hati-hati. Itu cara dunia untuk menarik kita. Itu cara iblis untuk membuat kita lemah. Dan Paulus bilang begini, kamu harus tahu, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Saudara dan saya beribadah kepada Tuhan itu jeripayah kita, pengorbanan. Datang ke gereja itu pengorbanan loh. Bagi orang itu, bagi orang lain mungkin itu sia-sia. Ngapain sih bangun pagi-pagi datang ke gereja, beribadah, menyembah Tuhan, melayani dia. Kayaknya sia-sia banget. Itu menurut mereka. Tapi firman Tuhan katakan, dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Amin. Saudara, tidak sia-sia apa yang saudara dan saya lakukan. Tidak sia-sia persekutuan kita dengan Tuhan. Tidak sia-sia ketika kita datang untuk menyembah Tuhan. Tidak sia-sia ketika kita berkorban untuk melayani Dia. Sebab apa? Tuhan pasti akan melakukan semua yang terbaik. Dia memperhitungkan semua yang sudah saudara dan saya lakukan. Itu sebabnya Paulus katakan, dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Saudara pegang teguh firman Tuhan ini di awal tahun ini. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Kalau saudara mengerjakan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, saya yakin jeripayahmu tidak sia-sia. Kalau saudara melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan namanya, saya yakin bahwa Tuhan akan taruh berkat di dalamnya. Dan jeripayahmu, jerih lelahmu, apa yang engkau kerjakan dengan tanganmu tidak sia-sia. Apa yang engkau lakukan, keringatmu yang keluar untuk melakukan sesuatu bagi kemuliaan Tuhan, itu tidak sia-sia. Bahkan kalaupun ada air mata yang jatuh karena engkau melakukan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan, nanti baca sendiri Mazmur ya, air matamu kutampung dalam kirbatku. Kadang-kadang kita menangis, kita tidak terlalu peduli berapa tetesan air mata kita yang jatuh, tumpah. Kita tidak tahu bahkan. Tetapi Tuhan tahu semua itu. Kita harus tetap teguh di dalam iman.
terus giat melayani Tuhan. Dan akhirnya mahkota kehidupan akan diberikan kepada kita semua. Karena itu ingat pesan firman Tuhan di tahun ini. Kita harus teguh dalam iman. Resesi ekonomi katanya di depan mata. Dolar sudah berapa itu? 15.700. Sedikit lagi mau naik. Enggak apa-apa. Nanti saudara baca Habakuk ya. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbunga, hasil pohon zaitun mengecewakan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Tapi aku mau terus bersorak-sorai di dalam Tuhan, kata Habakuk. Apapun situasi di tahun ini, tidak apa-apa, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Tetap teguh dalam iman, tetap giat melayani Tuhan. Sebab